Halo semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel SCW Audio. Dan di video kali ini kita akan bahas 30 tips untuk para gitaris. Kita akan bagi 10 10 10 ya. Jadi 10 itu untuk level beginner, 10 untuk medium, 10 juga untuk expert. Langsung saja kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah sesuaikan ukuran pick kalian terhadap playing style. Jadi gini, kalau misalkan kalian fokusnya itu untuk rhythm di clean dan perlu sound yang perkasif banget ya, jadi misalkan banyak mutesnya atau pengen dapetin sound yang lebih crunchy dan dynamic gitu teman semuanya, itu gunakan pick yang tipis, karena di pick tipis kalian soundnya bakal jauh lebih perkasif. Tapi kalau misalkan kalian pengen dapet sound yang lebih divine, setiap notnya itu jelas dan output volumenya lebih kenceng, itu gunakan pick tebal. Dan di pick tebal ini juga teman semuanya, kalau misalkan kalian main lead, itu bakal lebih menonjol soundnya dan juga bakal lebih keluar. Sementara kalau misalkan kita pakai pick tipis untuk lead, itu bakal lebih weak lah, soundnya bakal lebih lemah. Jadi sesuaikan di situ. Nah, kalau untuk tipis dan tebal itu seberapa? Di bawah 1 mm itu buat saya tipis, di atas 1 mm itu udah masuk ke kategori tebal. Jadi sesuaikan. Yang kedua adalah sesuaikan ukuran senar kalian juga. Jadi kalau misalkan kalian pengen dapetin playability yang lebih easy to play gitu ya. Nah, itu kalian gunakan senar yang tipis. Tapi di senar tipis, tuning stability kalian itu kalian korbankan. Jadi semakin tipis senar, tuning stability itu bakal lebih rendah. Kalau misalkan kalian pengennya tuning lebih stabil, terus misalkan kalian nge-gig atau reguler ya, biasa kan 1 jam atau yang 45 menit sampai 1 jam per sesi, dan kalian pengen sepanjang sesi itu kalian nggak out of tune terus, gunakanlah senar yang ukurannya medium sampai tebal supaya nggak terlalu banyak fals gitu ya. Di senar tebal teman-teman semuanya, output volume itu juga lebih kenceng ya, tapi tentunya lebih perlu effort lah untuk mencet. Tapi ya setiap ukuran itu ada benefits masing-masing dan juga ada disadvantage masing-masing juga ya. Jadi punya kelebihan, punya kekurangan. Nah, kalian tinggal atur. Untuk ukuran 0,9 ke bawah itu tipis, 0,10 itu standar medium lah ya. Dan untuk yang tebal itu 0,11 ke atas. Itu dia. Yang ketiga, sesuaikan panjang strap kalian itu berdasarkan nyaman, bukan looks. Ini sebuah tips yang saya dapat dari pengalaman pribadi dan juga dari pengalaman teman-teman saya semuanya yang gitaris ya. Jadi strap panjang ke bawah gitu, gitar kita di bawah itu memang looks cool, tapi nggak nyaman buat beberapa orang karena angle siku setiap orang itu berbeda-beda. Jadi kalian sesuaikanlah pada kenyamanan, bukan pada looks. Oke? 4. Jangan set action senar terlalu rendah. Memang posisi senar mepet sama fret itu enak banget mainnya, tapi kita menghilangkan beberapa hal. Contohnya sustain, terus munculnya fret bass. Kalau misalkan kita senar terlalu rendah juga, senar itu nggak bisa getar dengan sempurna. Jadi lebih baik pas udah mau mepet banget atau udah rendah banget, naikin sedikit aja. Jadi senar itu punya room untuk bergetar dengan baik. Jadi kita juga dapat sustain yang lebih jelas, lebih panjang maksudnya ya, dan juga tetap nyaman mainnya di jari. Yang kelima, sesuaikan master volume ampli terhadap clean tone kita. Jadi gini, kalau misalkan kita main clean tone biasanya ada dynamic ya, ada jerengan terkencang misalkan, dan juga ada jerengan yang pelan-pelan gitu, atau picking yang pelan-pelan ya. Nah, kita setnya yang master itu berdasarkan playing terkencang kita. Jadi kalau misalkan kita lagi sound check teman semuanya, itu kita cobalah jreng dengan velocity yang maksimum. Jadi power ngejerengan itu yang paling kenceng, dan setnya mulai dari situ. Nah, kalian setlah sampai udah mulai nyaman dan lebihin sedikit aja. Supaya apa? Jadi gini, saat kita mau main yang kayak part-part sinkop yang perlu tiba-tiba stop ataupun yang perlu aksen-aksen, itu bakal tetap kedengeran. Tapi pas kita main pelan-pelan atau pas lagi picking biasa, itu nggak akan terkubur dengan yang lain, jadi tetap jelas. Nah, itu dia, setnya itu berdasarkan dynamic daripada clean tone kita. Yang keenam masih urusan soal volume ya, yaitu sesuaikan drive atau distortion pedal kita, volume itu pada clean tone kita tadi. Jadi gini,
kita set aja level di distortion dan juga drive pedal kita itu kira-kira 80% mendekati volume terkencang pas clean tone kita. Jadi clean tone kita yang paling kencang itu segimana? Nah, setlah distortion pedal kita itu 80% lah mendekati maksimumnya. Jadi saat kita ganti ke distortion pedal itu nggak terlalu kecil atau terlalu kencang. Jadi ada di area sweet spot situ. Nah, kita jadi nggak akan tiba-tiba menghilang pas lagi main bareng-bareng ataupun nggak terlalu kekencangan terus ngagetin orang. Yang ketujuh adalah jangan set EQ kita terlalu ngebas. Karena kita pemain gitar. Sekali lagi, kita pemain gitar. Saat kalian ngeset EQ, kalau misalkan kalian set terlalu ngebas, itu kita saat main live bakal tabrakan sama frekuensi bass, teman semuanya. Nah, yang kalian dengar di record atau di lagu-lagu ya, pas gitar itu berasanya kayak heavy banget, terus nge-chug banget. Itu sebenarnya sound kalau kalian dengar isolated track-nya, itu dia itu sangat sebenarnya nge-cut low kita. Karena apa? Karena yang memberikan sound heavy itu adalah gabungan antara bass dan juga gitar yang main bersamaan. Sebagai band, sebagai kesatuan. Jadi kita tuh kalau mau dapetin tone yang jelas dan juga nggak rebutan frekuensi, itulah jangan terlalu set bassnya terlalu tinggi. Setlah agak turun sedikit dimana udah nggak terlalu ngedengung tone kita ya, udah nggak terlalu nge-woof banget gitu. Jadi jangan terlalu banyak bass. Yang kedelapan adalah jangan terlalu nge-scoop mid. Karena sebagian besar volume di gitar kita itu adalah isinya mid frekuensi. Kalau kita terlalu nge-scoop, otomatis volume kita akan turun dan juga kita akan kekubur sama instrumen lain. Kayak gini deh. Mid frekuensi itu adalah nyawa daripada gitar kita. Kita nggak pengen nyawa itu terlalu dikit dan juga terlalu banyak sampai terlalu over kemana-mana lah. Jadi cari sweet spotnya di mana dia itu udah cukup, di area yang cukup aja. Yang ke-9 adalah jangan set EQ terlalu dark. Atau misalkan biasanya kita kan ngeset treble tuh biasa rendah-rendah supaya soundnya smooth. Sebenarnya enggak gini teman-teman semuanya. Untuk treble kita itu sebenarnya perlu sedikit agak istilahnya ya agak fizzy. Kenapa? Karena saat kita main bareng, kita tuh pengen sound gitar kita itu nge-lock sama simbal-simbal drum. Jadi kalau misalkan sound kita terlalu tumpul, saat kita main itu kita kayak bakal nggak nyatu gitu sama drummer, sama simbalnya terutama ya, sama hi-hat sama crash. Tapi kalau misalkan kita set treble kita itu cukup, kita itu akan nge-lock sama simbalnya dan soundnya itu bakal nyatu gitu loh. Jadi memang untuk tone gitar yang bagus, itu saat main sendirian atau saat kita main sendiri itu memang soundnya itu nggak akan nggak akan kayak wow banget. Tapi pas kita main bareng-bareng itu bakal works banget, itu bakal enak banget. Jadi memang kita sebagai gitaris harus serve bersama band atau main bersama band, bukan cuma fokus ke tone kita sendiri aja. Yang ke-10 adalah jangan set gain terlalu tinggi. Karena di saat kita set gain kita terlalu tinggi, kita itu akan kehilangan note definition. Nah, mau dapetin sound yang heavy gimana sih? Ya itu tadi, kerjasama dengan bassist. Karena gitar dan bass saat main bareng dan frekuensinya masing-masing itu udah sesuai ya, itu bakal heavy banget biarpun gainnya nggak terlalu tinggi. Contohnya RATM deh, Rage Against the Machine atau Morello, dia itu nggak terlalu banyak gain, distortion. Bahkan kalau dibilang itu distortionnya itu mendekati drive lah, mendekati drive gitulah. Jadi dia itu nggak terlalu high gain, cuma karena basisnya bekerja sama dengan baik, soundnya jadi heavy banget. Jadi itu contoh paling jelasnya itu RATM deh. Ke-11 teman semuanya, jangan letakkan ampli di sudut ruangan. Gini, kalau kita letakkan ampli di sudut ruangan teman semuanya itu semua sound yang keluar dari ampli itu kan bukan cuma dari depan sebenarnya, dari belakang juga ada yang mantul. Nah, kalau misalkan kalian taruh di sudut, dia itu soundnya bakal mantul di tembok-tembok ruangan itu dan akhirnya soundnya kayak terlalu terlalu nge-boom banget. Padahal settingan di ampli kita misalkan udah low-nya udah rendah, tapi bakal tetap sangat nge-boom banget dan juga mulai nge-blur gitu lah soundnya. Jadi karena pantulan dari tembok itu. Jadi hindari naruh ampli di sudut ruangan. 12. Ini jangan gunakan patch cable yang cuma kepala.
kita tahu ya semua patch cable yang kepala doang terus ujungnya dua, jangan gunakan itu. Kenapa? Karena untuk pedal biarpun brandnya sama ya, memang posisinya itu bisa sama lah, maksudnya kiri kanan itu lubangnya sejajar gitu. Tapi nggak semua pedal di brand yang sama bahkan ya, itu tingginya itu sama. Kadang ada yang lebih rendah sedikit atau yang lebih pendek sedikit atau lebih tinggi sedikit ya. Nah, saat kita pakai patch cable yang cuman kepala itu, terutama kalau misalkan apalagi kalau pedal kita itu di velcro ya, di pedalboard, pas kita injak yang satu ini bakal naik kan ke atas, tapi karena di velcro dia jadi kayak kepaksa ke bawah gitu. Jadi pas kita injak, headnya ini bakal naik kan, atau jumpernya bakal naik. Nah, dia itu bakal narik input jack di dalam. Nah, itu bakal merusak pedal. Jadi untuk patch cable yang nggak ada kabelnya atau yang cuma kepala doang itu sangat-sangat gak recommended, karena bakal ngerusak jack socket, atau kalau parahnya itu bisa ngerusak circuit board, karena ada beberapa jack socket itu yang di mountnya itu di circuit board. Jadi hindari, oke? 13 adalah ini recommended dari saya ya. Itu selalu gunakan kabel yang disolder dan ya kalau bisa hindari kabel-kabel solderless. Kenapa? Karena gini. Untuk kabel solderless, biarpun kita masukinnya itu benar-benar rapat banget, dia itu bakal masih ada gap udara yang bisa menyebabkan oksidasi lah ya. Jadi kontaknya itu lama-lama bakal istilahnya bakal karatan gitu deh. Jadi akhirnya nggak 100% signal kita itu lewat, bakal ada halangan. Nah, sementara kalau kita pakai kabel-kabel yang disolder, gap itu nggak ada, karena itu bakal terbanjiri oleh solder, bakal terbanjiri oleh timah. Nah, itu akan menghindari oksidasi dan signal kita bakal 100% lewat. Jadi itu rekomendasi saya adalah selalu gunakan kabel yang disolder. 14. Jangan gunakan terlalu banyak pedal buffered bypass seperti Boss, terus Ibanez dan lain-lain. Yang buffernya itu sistemnya BJT ya, atau bipolar junction. Nah, kenapa? Karena gini, untuk buffer yang ada di dalam pedal-pedal Boss itu dia itu nggak unity gain, yang artinya adalah saat signal kita masuk ke pedal dan melewati buffer, pas keluar itu nggak apa ya, levelnya itu nggak unity atau nggak sama persis, jadi bakal ada sedikit loss, sedikit banget. Tapi kalau misalkan kita pakainya cukup banyak, tentunya loss itu bakal makin nambah, makin nambah, makin nambah, yang akhirnya frekuensi kita itu kayak low kita itu akan kepotong. Jadi kalau misalkan nanti kita meter, low itu bakal kepotong, dan di high juga bakal kayak ada spike-spike kecil, sama ada apa ya, ada kayak yang rusak-rusak gitu loh, signalnya ada bagian-bagian yang enggak terfull apa ya, flat gitu lah. Jadi memang ada cuts-nya, ada kehilangannya. Jadi jangan terlalu banyak gunakan pedal buffered bypass seperti Boss yang menggunakan sistem BJT buffer, buffer pada pedalboard kalian. 15. Juga jangan gunakan terlalu banyak true bypass pedal tanpa pedal buffer. Jadi gini, kalau semua pedal kita true bypass, artinya nggak ada conditionering, nggak ada buffering. Itu dia kalau misalkan kita pakai pedal banyak kan, ada patch cable teman semuanya. Patch cable itu tentunya bakal nambahin jarak dong dari gitar ke ampli. Nah, artinya kabel kita tuh aslinya panjang banget baru sampai ke ampli. Semakin panjang kabel, kapasitas semakin tinggi, dan juga treble kita itu bisa loss, bisa terjadi treble loss ya, karena nggak ada buffer. Jadi kalau bisa tetap harus ada pedal buffer, kalau bisa sih yang independen. Ya, ini yang nomor 16 adalah selalu gunakan independent buffer di in dan juga di out daripada pedalboard kita. Supaya apa? Supaya impedance signal kita, teman semuanya, yang tadi dari gitar nih masuk ke board kita, melewati buffer yang tadinya high impedance signalnya, itu bakal diturunin, dan untuk melewati pedal itu nggak akan ada masalah treble loss sama sekali, dan juga sampai nanti ke ampli juga nggak akan ada masalah treble loss. Nah, impedance itu apa sih? Jadi impedance itu misalkan kita artikannya sebagai kayak sensitivitas. Jadi gini, signal kita itu kalau high impedance atau impedance tinggi, dia itu bakal sensitif terhadap macam-macam kapasitas bla 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 bla, yang akhirnya kalau misalkan kabel itu panjang banget, dia itu akan ada yang namanya treble loss tadi. Tapi kalau misalkan signal kita itu di convert jadi low impedance, seperti saat kita pakai buffer, itu
dia nggak akan sesensitif itu. Jadi akhirnya biarpun melewati kabel yang panjang ya, dia itu nggak akan terjadi yang namanya treble loss. Jadi gunakan selalu buffer di input dan di output. 17 adalah menggunakan isolated power supply. Kenapa harus pakai isolated power supply? Jadi gini, untuk power supply yang non isolated, semua output daripada power supply-nya itu sebenarnya masih nyambung, masih satu ground teman semuanya. Nah, yang artinya kalau misalkan ada satu trouble di pedal mana gitu ya misalkan, itu akan mempengaruhi semua pedal yang ke-connect ke power supply itu, karena masih nyambung sebenarnya, cuma dipisah aja outputnya. Nah, kalau misalkan kita pakai isolated power supply, itu setiap output powernya itu terpisah satu sama lain. Jadi kalau misalkan ini bermasalah, yang lain itu nggak akan ada masalah sama sekali, karena terpisah ya. Jadi kalau bisa, dan kalau misalkan kalian punya budget, selalu invest ke isolated power supply yang bagus. Oke? 18. Ini buat kalian yang nggak menggunakan isolated power supply ya, adalah pisahkan power antara pedal analog yang perlu current rendah sama pedal digital yang perlu currentnya tinggi. Jadi pedal itu ada current consumption kan, miliampere biasanya itunya satuannya. Untuk pedal analog biasanya di bawah 100 mili, dan untuk pedal digital bahkan ada yang 1 ampere. Jadi kalau misalkan kita gabung teman semuanya, itu bakal ada noise kayak nging kecil gitu, dan itu tentunya akan ngeganggu banget. Contoh paling gampangnya gini aja teman semuanya. Biasa untuk AC kayak gini nih misalnya, itu kan colokan powernya itu terpisah sendiri di atas, nggak kita gabung sama lain-lain, karena AC itu perlu powernya itu lebih tinggi, makanya itu kita pisah supaya nggak terjadi trouble. Nah itu juga kita berlaku di pedal. Untuk pedal digital yang perlu power gede, itu kita pisah powernya kalau kita nggak pakai isolated power supply ya, supaya nggak mengganggu kestabilan power dan juga nggak ada noise kayak tadi itu. Jadi selalu dipisah. 19 adalah jangan gunakan kabel yang terlalu panjang. Jadi gini, selalu misalkan kalau dari gitar ke pedalboard itu kita gunakan kalau bisa kabel maksimal 3 meter lah, maksimal. Kalau bisa lebih rendah lebih bagus. Dan juga untuk kabel dari pedalboard ke ampli itu kalau bisa ya secukup mungkin 6 meter, mungkin 5 meter, atau mungkin 3 meter aja udah cukup. Jadi jangan gunakan kabel yang terlalu panjang, karena misalkan kita pakai kabel 10 meter gitu buat dari gitar ke pedalboard terlalu dekat, itu kayak tadi nambahin capacitance dan kemungkinan adanya treble loss itu tetap tetap ada gitu kemungkinannya, biarpun kita pakai buffer, karena ya kabel kita itu udah terlalu panjang duluan. Jadi kalau bisa jangan pakai kabel yang terlalu panjang, sesuaikan. 20 adalah tempel velcro pada setiap sudut di pedal aja. Jadi nggak perlu kayak misalkan gini nih ya, itu saya nempelkan velcro pada setiap sudut di pedal aja, dan itu bakal stick sangat kuat. Jadi kita sebenarnya nggak perlu kayak ngasih velcro tebal panjang lebar gitu di semuanya, cuma perlu di sudut-sudut ini aja, dan dia itu bakal nge-stick kuat banget. Jadi nggak perlu buang-buang velcro. Nomor 21 adalah hindari pedal yang bahan case-nya itu bukan bahan non konduktif ya. Jadi misalkan case-nya itu terbuat dari plastik atau gimana, karena kalau misalkan kita nggak menutupi sirkuit dengan material konduktif ya, itu dia bakal bisa nangkep signal apapun dari luar, dari lampu lah, dari radio lah. Jadi dia itu bakal sangat nggak terlindungi, bakal sensitif sama semua signal yang ada di luar. Nah, kalau misalkan kita pakai bahan case aluminium misalkan, atau semua yang konduktif ya, itu ada yang melindungi dari signal di luar itu. Itu ada teorinya namanya Faraday cage. Jadi menutupi circuit board itu dengan bahan material konduktif yang sudah di ground supaya nggak menangkap signal dari luar. Jadi hindari pedal-pedal ataupun apapun sih yang berbahan non-konduktif. 22. Jangan letakkan buffer pedal sebelum pedal fuzz. Kenapa? Karena gini, di beberapa fuzz klasik seperti fuzz face, tone bender, dan fuzz pada umumnya sih ya, dia itu memiliki input impedance yang sangat rendah. Jadi dia itu kalau misalkan menerima input impedance yang rendah lagi, misalkan dari buffer kan biasanya itu cuman 100 ohm, tuh rendah banget kan. Kalau misalkan signal itu masuk ke fuzz pedal, dia itu akan terlalu high gain.
cara kerja gainnya dia itu adalah untuk melihat resistance langsung dari gitar kalian yang merupakan impedance-nya itu cukup tinggi lah, 10.000 kadang kan. Nah, supaya fuzz itu nggak terlalu high gain, jadi jangan pernah taruh buffer pedal atau buffer pedal itu sebelum fuzz pedal kalian. Nomor 2, 3 adalah men-stack dua tipe overdrive yang berbeda untuk menghasilkan sound yang unik. Contohnya, menggabungkan transparent overdrive dengan TS style overdrive supaya mendapatkan sound natural distortion. Atau misalkan kalian mau gabungin fuzz pedal dengan transparent overdrive juga bisa. Atau kalian mau gabungin dua transparent overdrive juga bisa. Nah, tapi yang nggak bekerja dengan baik atau nggak works well itu contohnya kalau kalian gabungin TS dengan TS, karena soundnya bakal tumpul banget dan juga bakal tipis banget low-nya, karena dia itu dua-duanya sama-sama ngemotong low dan juga high. Nomor 24, TS atau clone style overdrive itu nggak cocok buat clean channel, karena didesainnya teman-teman itu untuk di sound yang udah mulai break up atau bahkan yang udah break soundnya atau udah ngedrive gitu ya. Nah, karena TS dan clone style overdrive itu motong low kayak tadi yang saya bilang ya. Jadi dia itu motong low dan juga motong high supaya bisa ngeboost mid frekuensi kita. Nah, itu digunakannya untuk di channel yang mungkin udah agak break up ataupun udah sampai ngedistort ya, supaya soundnya lebih tight dan juga lebih creamy. Jadi jangan pakai TS atau clone style OD buat drive utama kalian buat ngeritem gitu-gitu, karena bakal terlalu tumpul dan juga bakal terlalu tipis low-nya. Nomor 25 adalah menggunakan high pass dan juga low pass filter pada digital effect. Jadi motong frekuensi di bawah 80 Hz dan juga motong frekuensi di atas 8000 Hz. Karena untuk ampli gitar beneran ya, yang bukan simulation, itu dia itu nggak memproduksi signal melewati batas itu. Jadi memang fokusnya itu di area 80 sampai 8000 doang. Rata-rata seperti itu. Jadi kalau misalkan di digital simulation, kalau mau soundnya lebih real lagi, lebih mendekati ampli aslinya, itu gunakan high pass dan juga low pass filter. 26 adalah menggunakan impedance matching fitur pada pedal digital kalian. Jadi misalkan gini, di pedal kayak HX Stomp itu ada impedance matching ya untuk untuk outputnya. Nah, itu selalu kita convert lah ke low output supaya saat keluar dari HX Stomp atau pedal digital apapun ya, itu pas balik ke ampli atau ke direct ke mixer itu nggak ada yang terjadi namanya treble loss kayak tadi. Jadi dia itu sebenarnya di dalamnya itu udah ada kayak circuit buffernya sendiri buat matchingin output impedance-nya. Jadi selalu gunakan itu. Nomor 27 adalah selalu gunakan DI dan juga capsim untuk direct system. Nah, ini wajib nih. DI itu wajib supaya ini masih urusannya soal impedance. Jadi setelah melewati pedalboard kita mau ke mixer, itu di convert jadi low impedance dan juga udah jadi balance signalnya ya. Jadi kita sekali lagi nggak ada frekuensi loss apapun. Dan capsimnya gunanya adalah supaya sound direct kita itu menyerupai kalau misalkan kita miking kabinet atau miking ampli beneran ya. Jadi nggak ada frekuensi di luar kebutuhan gitar kita. Jadi karena tadi kayak yang teori low pass dan high pass, gitar kita itu bukan full range, bukan 20 sampai 20.000 Hz itu bakal kepake. Cuman di range tertentu doang. Jadi gunakan selalu DI dan juga capsim. 28 adalah gunakan low watt amp untuk distortion tone dan juga high watt amp untuk clean tone. Jadi gini, ampli dengan watt yang lebih tinggi itu headroomnya bakal lebih tinggi. Yang artinya kita itu bakal bisa mengamplify clean tone kita lebih kenceng dan lebih bersih volumenya. Kalau misalkan kita pakai ampli yang wattnya rendah, dia itu volumenya yes sama-sama kenceng, cuma headroomnya bakal lebih rendah. Yang artinya di volume tertentu sound kita itu bakal mulai break up, bakal mulai ngedistort. Jadi saran saya adalah sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kalau misalkan kalian memang fokusnya ke distortion tone, low watt amplifier misalkan 15 atau 30 watt itu udah cukup kencang banget. Tapi kalau misalkan kalian fokusnya ke clean tone yang nggak pengen ada breakup sama sekali, pakailah watt yang lebih tinggi supaya nggak ada breakup. Nomor 29, gunakan sedikit compression untuk merapikan volume setiap senar pada gitar. Jadi gini, kita bisa gunakan kompresor pedal dengan men-set threshold rendah, terus attack sama release-nya itu kita fast in atau kita benar-benar
pendekin ya, supaya kompresor itu cuman bakal mempengaruhi volume senar per senar kita aja. Jadi kadang itu senar kita itu, setiap senarnya kan volumenya beda-beda ya, output volumenya itu beda-beda, ada yang lebih kencang, ada yang lebih pelan. Dengan menggunakan kompresor dengan settingan ini, semua volume itu bakal diratain, yang artinya nanti sound kalian itu bakal lebih jelas semua notnya. Dan juga kalau misalkan kalian masuk misal ke distortion pedal, drive pedal, itu semua senar kalian itu akan terdistort dengan even, dan soundnya bakal jauh lebih rapi banget. Kalian harus coba itu. Dan yang terakhir adalah jauhkan kabel AC power dengan kabel instrumen kalian. Karena gini, untuk AC power ya, berbeda dengan DC power kayak yang ada di pedal-pedal kita, itu DC power. Kalau AC power itu bisa kebawa soundnya ya, sound daripada listriknya itu ya, daripada powernya itu bisa ke pick up dari kabel instrumen kita. Jadi jauhkan selalu kabel instrumen dengan kabel AC power kita. Nah, itu dia teman semuanya untuk 30 tips untuk gitaris ya. Kalau misalkan kalian punya pertanyaan lebih lanjut, silakan komentar di bawah atau DM kita di Instagram @scwaudio.official. Itu dia teman-teman untuk video hari ini, dan kita akan ketemu lagi next time. Jangan lupa untuk play lokal, play SCW. Bye-bye.